Jadi di evolusi bahasa pemrograman kita di sini di minggu pertama mata kuliah kita konsep dasar pemrograman, ya. Jadi di evolusi pemrograman ini tujuannya nanti ada, jadi menjelaskan perkembangan kumpulan bahasa pemrograman, mengeksplorasi lingkungan di mana masing-masing dirancang dan fokus pada kontribusi bahasa dan motivasi pengembangannya. Artinya bahasa pemrograman itu dikembangkan itu ada beberapa motivasi, ya, ada tujuan masing-masing. Tapi yang biasanya yang utama adalah memudahkan. Jadi program itu, bahasa program itu berkembang karena tujuannya adalah memudahkan penggunanya. Penggunanya kalau namanya bahasa program, penggunanya adalah programmer. Jadi programmer yang sekarang ini sebenarnya sangat mudah kalau dibandingin dengan programmer zaman wow. Zaman wow. Jadi itu. Terus membahas beberapa fitur baru. Nah, karena yang namanya perkembangan itu kan pasti ada fitur baru. Oh, bahasa yang versi ini tadinya belum ada untuk akses HP, yang berikutnya ada. Kalau zaman dulu kan belum ada HP. Zaman saya belajar belum ada HP, jadi ngakses HP belum ada. Sekarang sudah ada. Jadi fitur-fiturnya akan semakin berkembang, ya. Nah, ini kalau silsilah tadi mulai dari dari sini 1957 ya. Sedangkan kalau di sini ini udah dari 1945 itu Suses Plangkalkul. Nah, bahasa mana ini? Ya. Jadi sebenarnya dia mulai dari 1945 tapi sampai 1972 itu deskripsinya tidak diterbitkan. Artinya dia tuh lahir baik tapi tidak dipakai orang. Makanya di sini tidak pernah diimplementasikan. Ya, mungkin ada yang make, ya si Plangkalkul ini dia menciptakan bahasa program itu, tapi mungkin dia hanya pakai sendiri, ya. Nah, struktur data yang dia pakai ada array, ada record. Nah, apa itu array sama record? Nah, mungkin nanti Anda akan mengenalnya, ya. Array sama record. Nah, yang kedua ada pseudocode. Ya, pseudocode. Ini tahun 1945. Jadi digunakan karena terlalu sulit jika harus menggunakan mesin code. Jadi kalau bahasa pemrograman itu kan kemarin dibilang bahasa program itu adalah bahasa yang nyuruh mesin untuk begawi, untuk kerja, gitu kan? Maka mesin itu hanya kenal dengan bahasa mesin. Dia akan bekerja kalau kenal dengan bahasanya. Kamu juga melakukan sesuatu, perintah, kalau kenal perintahnya. Kamu taunya misalkan bahasa Indonesia, dikasih perintah bahasa Indonesia ya baru bisa jalan. Kalau kenalnya bahasa Indonesia kasih bahasa Jawa, bingung. Apa bapak itu ngomong apa? Bapak aku kurang ngerti ngomong Jawa piye. Nah, ya, itu. Jadi maka muncul pseudocode, ya. Ini karena terlalu sulit orang membaca atau menggunakan bahasa mesin. Ya. Nih pada intinya, ya. Ya, jadi di sini di pseudocode ini sudah ada operasi aritmatik, kemudian sudah ada percabangan atau kondisi, ya. Percabangan itu ya pemilihan tadi ya, kondisi. Terus ada auto increment. Auto increment itu ada sebuah penambahan yang secara otomatis dilakukan. Jadi kalau auto increment ini biasanya nanti dalam hal perulangan, ada dalam hal perulangan. Ya. Nah, yang ketiga ini ada learning and zero system. Jadi di sini diimplementasikan pada komputer Will-Wine MIT. Merupakan sistem compiler pertama. Jadi Zedler system ini compiler. Compiler itu dia yang penerjemah, ya. Dia yang menerjemahkan dari bahasa yang ditulis, bahasa program yang ditulis menjadi bahasa mesin. Jadi yang menerjemahkan itu adalah compiler, ya. Fasilitas translasi ekspresi dan pemanggilan fungsi, dia sudah punya fungsi juga. Fungsi itu sebuah subprogram yang punya tugas khusus, yaitu fungsi. Tidak pernah diporting ke mesin lain, jadi artinya dia baru diterapkan dalam satu mesin, ke mesin lain dia belum pernah digunakan. Ini kalau di learning. Nah, di sini baru masuk Fortran 1. Ini lahirnya 1957. Ini
Yang saya pernah kenal ini Fortran. Ya, saya belajar Fortran itu di waktu kuliah ya tahun 9 berapa ya 96 97 ya. Ya, Fortran. Fortran itu singkatan dari Formula Translation. Ya, dibuat oleh John Backus. Ya, apa bacanya? Backus ya. Jadi karena singkatannya aja Fortran, Formula Translation, biasa memang dipakai untuk pemrograman yang berhubungan dengan scientific ya, yang ilmiah kayak rumus-rumus kimia, fisika gitu ya. Nah, merupakan bahasa tingkat tinggi pertama yang diterima secara luas ya, karena ini sudah mulai dipelajari di tempat kursus-kursus, di tempat di perguruan tinggi, karena merupakan bahasa tingkat tinggi pertama yang bisa diterima secara luas, karena perintahnya sudah mulai enak, sudah mulai mudah dimengerti, dipahami oleh si pembelajar, ya, makanya mulai dipelajari juga. Nah, ini Fortran ini berlanjut sampai Fortran 2 tahun 58, Fortran 4 62, ya. Nah, ini menjadi ANSI standar pada tahun 1968. ANSI itu American ANSI. Intinya dia apa ya? Semacam pengkodean ya, yang pengkodean standar untuk seluruh bahasa pemrograman, ya. Nah, di sini juga dia sudah punya logical selection statement menggunakan if, ya, logical if, ya. Ini Fortran. Jadi Fortran berkembangnya sampai, nah ini ada juga Fortran 77. Nah, kalau tadi ada if, ini sudah secara lengkap, if then else statement. Kalau if itu artinya tidak ada perintah pembanding. Jika kamu nggak suka nasi, maka make misalkan kentang, misalkan. Artinya ada pembandingnya dengan if then else ini. Kalau yang if aja, itu artinya cuma syarat, jika kamu tidak mau ya sudah, gitu aja. Kamu mau enggak ini? Enggak mau ya sudah, enggak ada penggantinya apa-apa. Kamu mau permen? Enggak, ya sudah enggak. Kalau enggak mau permen, mau dikasih pempek enggak ada. Tapi kalau yang namanya if then else itu ada pembandingnya, ada dua hal. Kalau enggak suka pempek, dinjo bakwan gitu kan. Kalau enggak suka sirup, dinjo teh gitu. Jadi ada pembandingnya. Artinya dia akan dapat salah satu kalau if then else. Nah, ini jadi Fortran 77. Ya. Nah, masih lanjut Fortran ini tahun 90 ini, ya. Ini sudah menggunakan modul-modul dengan akses private maupun public, ya. Terdapat array dinamik. Nah, ini sudah sangat banyak perkembangannya. Record pointer, recursive, statement case, exit cycle, pengecekan tipe parameter. Ini sudah sangat lengkap di dalam bahasa pemrograman, ya. Mungkin kalau yang belum pernah belajar bahasa program, ya tentunya masih bingung ya, array itu apa, record apa, recursive. Ya, nanti lama-lama nanti pada saat perkembangan Anda nanti dalam belajar bahasa program nanti akan mengerti ya. Nah, kemudian ada list, ya. List processing, list processing. Dibuat oleh John McCarthy. Ya, McCarthy Jaya. Ya. Jadi, riset artificial intelligence membutuhkan bahasa yang memproses data menggunakan list. Jadi, banyak dipakai untuk AI, artificial intelligence. Kalau bahasa Indonesianya apa artificial intelligence itu? Kecerdasan buatan. Nah, itu menggunakan list P, ya. Hanya terdapat dua tipe data, ada atom, ada list. Nah, istilahnya tipe datanya aja atom sama list. List itu daftar. Jadi tipe datanya itu berarti tipe data yang majemuk karena daftar. Kalau biasanya yang namanya data itu biasanya kalau secara standarnya satu gitu ya. Data apa? Data umur. Data apa? Nama. Tapi kalau list, daftar, itu artinya kalaupun ada nama, namanya banyak. Gitu kan. Jadi kayak ini kan nama untuk SI1A berarti banyak. Itu tipe data yang bisa nyimpennya harus berupa list. Gitu.
Kalau cuma satu variabel, variabelnya cuma nama, berarti cuma bisa nyimpen satu nama. Namanya Budi, ya sudah Budi. Begitu ganti nama Iwan, Budinya ketimpa, hilang. Jadi tinggal Iwan. Gitu ya. Tapi kalau sudah pakai list, bisa di cover semuanya. Ya, tergantung nanti tinggal berapa besaran memori dia bisa mampu menampungnya dari daftar itu. List berlanjut tahun 59 ya. Nah, kemudian ada algol. Nah, algol itu dari kata algorithmic language ya. Perkembangan bahasa saat itu sudah sampai pada Fortran, bahasa lain tidak terdapat bahasa yang portable, semuanya bergantung pada mesin. Nah, ini masih ketergantungan pada mesin. Tidak terdapat bahasa yang universal ini di algol ini ya. Nah, ini juga belum pernah belajar ini. Algol masih lanjutan di sini. Nah, mendekati notasi matematika. Nah, berarti ini kalau algol ini dibuat kecenderungannya adalah untuk penyelesaian matematika, gitu ya. Harus dapat ditranslasikan ke kode mesin ya. Pasti semua bahasa pemrograman harus ke bahasa mesin, ya. Nah, ini penjelasan secara lengkapnya di algol, ya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, COBOL berikutnya. COBOL, seperti apa nih? Ini juga bahasa yang kedua dari daftar ini yang saya sudah pernah belajar. COBOL itu di Bina Dharma dulu dipelajari, ya, dipelajari COBOL, Common Business Oriented Language. Jadi bahasa pemrograman yang berorientasi pada bisnis. Jadi kalau dulu dikenal COBOL itu untuk membuat sistem-sistem di perusahaan-perusahaan itu banyak menggunakan COBOL. Nah, saking susahnya makanya dengan COBOL, ya, COBOL. Karena COBOL ini sangat kaku di dalam menulis program. Menulis program itu kita harus pada kolom yang tepat. Kolomnya bergeser satu kolom sudah error. Ya, jadi kolomnya harus benar. Kolom 1 sampai 7 itu kolom untuk komentar. Jadi kalau perintah kita itu di kolom 7 itu nggak dibaca. Kolom perintah mulai kolom 8. Ya. Nanti untuk subprogramnya di kolom sekian lagi. Ya. Nah, ini lumayan melelahkan ya, membuat program dengan COBOL ini. Ya, ini COBOL. Nah, kemudian ada basic. Nah, ini yang paling mudah ini sebenarnya. Ya. Basic. Ini sebenarnya yang pertama bahasa pemrograman yang dikenalkan pertama kalau di dunia pendidikan. Karena basic sendiri berarti Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code. Jadi namanya beginner, ya, pemula. Orang yang mau belajar program biasanya paling mudah, paling enak itu menggunakan basic. Ya, karena dia tidak ada struktur yang harus diikuti. Pokoknya perintahnya apa langsung bisa dijalankan. Ya. Dibuat oleh John Kemeny dan Thomas Carp. Mudah dipelajari. Nah, tapi itu tadi dikatakan struktur program jelek. Karena dia tidak punya struktur, ya. Tidak punya struktur. Pokoknya kalau kayak kita ngomong apa sudah bisa diterima, ya. Nggak perlu pakai urutan yang namanya SPOK, nggak perlu, ya. Pokoknya perintah itu ditulis langsung bisa dijalankan. Ya. Makanya di sini karena tidak punya struktur makanya dikatakan struktur programnya jelek. Nah, untuk basic ini perkembangannya banyak dari quick basic sampai visual basic. Nah, ini yang paling populer itu visual basic. Kemudian itu tahun 9 sampai hampir tahun 2000 Visual Basic itu sudah mulai berkembang. Nah, dari tahun 2000 itu banyak pemrograman di perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan Visual Basic. Ya, ini sangat luas ya perkembangannya dengan menggunakan Visual Basic. Karena visual ini dia sudah membuat programnya sudah sedikit ngodingnya.
tampilannya sudah kayak kita desain tampilan di Word, tinggal tarik, ada bentuk-bentuknya, kita tinggal tarik. Mau ngambil teks tinggal insert text box gitu kan. Mau isian, mau teks label, mau ngisi text box ya. Jadi tinggal tarik-tarik. Ini sudah sangat memudahkan sekali. Nah, kemudian ada PL, Programming Language PLI apa PL1 ini sana. Nah, ini juga tidak banyak dipelajari di dunia pendidikan. Early Dynamic Language ini juga ya. Simulation ya. Desain untuk simulasi sistem. Nah, namanya Simula. Ini juga belum pernah kenal saya. Kembali lagi di sini ke Algol. Tahun 8 muncul lagi Algol, tentunya dengan fitur yang lebih baru gitu ya. Nah, Pascal. Nah, ini juga bahasa populer juga Pascal. Ya. Banyak SMA kemarin sudah menggunakan Pascal, digunakan secara luas ya. Niklaus Wirth namanya di desainnya. Ini juga berkembang sangat lumayan pesat juga ini. C juga. Nah, C itu ditemukan oleh Dennis Ritchie, makanya dikenal dengan nama bahasa programnya C. Ini juga lumayan, dari Pascal ke C itu mirip-mirip bahasa tampilannya mirip-mirip Pascal sama C. Ini juga dipelajari kemarin di kampus di Bina Dharma. Pascal dipelajari, C, COBOL sudah dipelajari. Turunannya ini macam-macam, ada Delphi, nah, pernah juga Delphi. Ya. Delphi, Borland, Pascal, nah, ya. Ini sebenarnya serumpun gitu ya. Hanya saja Delphi itu dia sudah ke visual. Kalau Pascal itu masih coding murni. Ya, kalau udah Delphi dia sudah visual, sudah ada di Windows, di lingkungannya Windows. Prolog, Programming in Logic. Nah, Prolog ini saya hanya sekilas saja nih Prolog. Formal Logic. Nah, Prolog ini. Jadi Prolog ini kemarin banyak digunakan untuk untuk sistem pakar ya, Prolog. Ada, nah, apa ini ada? Bahasa programnya ada. Sekarang sudah nggak ada. Ya. Ya, ada lagi di sini ada Smalltalk. Ya. Nah, di sini dikatakan merupakan bahasa pertama yang mengimplementasikan konsep object oriented. Ya, Smalltalk ini juga bentuknya seperti apa juga belum pernah terlihat. Terus ada C++. Kalau tadi C, ini C++. Nah, C++ ini dia juga sudah masuk ke visual. Jadi dia sudah beralih ke lingkungan Windows. Kalau C, Pascal, COBOL itu dia masih di DOS. DOS itu artinya di command prompt. Jadi mainnya kayak command prompt, layar hitam. Ya. Tapi kalau udah C++ dia sudah masuknya ke Windows, lingkungannya Windows. Jadi sebenarnya Windows itu baru muncul tahun berapa ya? Saya baru dulu yang namanya Windows itu masih tahun 2000 itu masih jarang Windows itu. Masih Windows apa? Windows 98 ya. Windows 98, Windows 95 itu baru mulai. Sebelumnya ada namanya Windows 3.11. Itu sebelum adanya Windows 95. Ya, itu sudah sangat terbatas kemampuannya. Terus ada Java. Nah, Java ini dari jauh. Kan ya. Dikembangkan oleh James Gosling, ya, Sun Microsystem. Ya. Java ini dikenal dia merupakan turunan dari C++. Nah, Java ini juga dia bisa visual, bisa DOS. Tapi kalau yang pertama Java itu biasanya pengenalannya pasti secara DOS dulu. Ya, karena Java itu dikenal sebagai object oriented, ya, hanya mendukung object oriented programming. Ini agak ribet di Java itu pemrogramannya, ya. Jadi kalau baru belajar
Basic, Pascal, kemudian ketemu Java, waduh, mau buat tulisan yang tadi hello world aja itu mungkin sampai 5-6 baris. Kalau basic ya cuma satu, print hello world, selesai. Kalau ini dia harus ada dulu kelas, ada nyusun objek ya, karena ini adalah object oriented. Nah, scripting, nah yang terkenal sampai sekarang adalah PHP. Nah, jadi PHP itu sebenarnya PHP, JavaScript, kemudian nanti HTML itu nanti dalam pemrogramannya, dalam pemrograman berbasis web itu jadi satu, ya campur. Jadi kalau kita bikin program berbasis web itu pasti di situ ada PHP, di situ ada HTML, di situ JavaScript. Ya, jadi siko. Ya, blended jadi siko. Nah, di mix. Nah, bahkan ada VBScript. Jadi ya kalau berbasis script ya, JavaScript, PHP, kemudian VBScript, JScript ini sebenarnya JavaScript juga nih, ASP, ya, itu bahasa pemrograman yang berbasis web, ya. Tapi ASP ini agak jarang, ya, jarang yang pakai ASP. Yang banyak ya PHP, ya. Tuh, ini yang tugas kemarin, ya. Nah, jadi itu sekilas tentang perkembangan atau evolusi bahasa pemrograman, ya. Jadi minimal kita atau kalian mengenal. Nah, mengenal mungkin nggak dipelajari secara khusus, tapi karena itu sejarah ya, sejarah bahasa pemrograman di dalam konsep mata kuliah kita, konsep bahasa pemrograman ya minimal Anda harus mengenal.